is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence, reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Kebijakan tarif Amerika menjadikan risiko ketidakpastian yang luar biasa. Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus-menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama kita tetap waspada. Kebijakan Trump ini jangan dianggap meresahkan dan menyusahkan Indonesia, enggak semuanya. Pengusaha itu ditantang untuk menjadi pelaku bisnis yang cerdas. Di balik setiap situasi yang buruk itu selalu ada peluang. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terimalah salam dari saya, salam Nusantara. Salam Nusantara Bapak Ibu. Baik, setelah salam yang penting adalah pantunnya. Tolong cakepnya Bapak Ibu ya. Minum dawet bikin adem, lebih asik bersama kawan. Trump dan Xi Jinping berantem, bisnis harus tetap jalan. Satu lagi, ubur-ubur ikan lele. Gara-gara Om Trump bikin repot le. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat wajah panelis kita yang hadir pada kesempatan kali ini, sepertinya soal ribut-ribut atau perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat itu hanya ada di berita aja ya, Pak Ajib ya. Saya mau ke Pak Ajib dulu deh, saya mau minta highlightnya ya. Ini kan kita sudah berapa lama nih Pak Ajib, setiap ketemu Pak Ajib masalah aja yang dibahas. Tapi bagaimana posisi Indonesia sekarang, khususnya posisi tawar, dalam kondisi lagi ada perang dagang nih. Boleh mikrofonnya Pak di kursi? Iya silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Doni. Memang kita ini dihadapkan pada banyak masalah ya. Tapi kalau ketika kita melihat wajah Indonesia seperti Mas Doni Derek Kaiser, ini sepertinya Indonesia ini selalu cerah sepertinya. Amin. Oke, begini Mas Doni. Memang ini menjadi sebuah tantangan ekonomi yang luar biasa ketika kemudian di awal April, awal bulan ini Trump mengeluarkan kebijakan ultranasionalisnya dengan membuat tarif Trump seperti itu. Yang rumusnya pun kita nggak tahu dari mana. Tapi poinnya adalah itu menjadi sebuah langkah ekonomi sekaligus langkah politik untuk memaksa semua negara itu secara bilateral negotiate ulang. Dan repotnya adalah yang dinegosiasi itu bukan hanya sekedar berbicara tarif, bukan hanya berbicara fiskal, tapi berbicara kebijakan-kebijakan ekonomi yang lain. Makanya kemudian kita melihat mereka juga menyinggung tentang kris misalnya, bahkan sampai manggadu aja diutak-atik gitu. Nah inilah bagian dari upaya Donald Trump itu memperkuat kembali posisi ekonominya. Tapi begini Mas Doni, memang kemudian Apindo memberikan 4 masukan kepada pemerintah secara langsung waktu itu. Yang pertama adalah memang pemerintah harus menegosiasi ulang bagaimana tarif resiprokal ini bisa memberikan aspek yang bersifat win-win Mas Doni. Karena negosiasi adalah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Sebentar, emang bisa win-win kita? Kita punya bargaining position, bargaining power. Semaksimal mungkin lah, ini kan punya rentang yang panjang ini ceritanya nih. Tapi poinnya adalah yang bisa melakukan retaliasi hanya China. Karena China adalah negara nomor 2 besar ekonomi dengan 17 triliun US dollar. Amerika dengan 26 triliun. Kita di kisaran 1,3 triliun. Jadi sekali lagi negosiasi adalah langkah paling realistis yang dilakukan oleh pemerintah. Itu poin pertama. Kemudian kedua adalah kita mengusulkan pemerintah agar terus mendorong kerjasama dengan bilateral maupun regional untuk membuka pasar baru sebenarnya Mas Doni. Karena yang kita khawatirkan adalah efek dengan adanya tarif Trump ini bukan sekedar aspek fiskal atau neraca dagang. Tapi adalah berbicara masalah stabilitas mata tukar rupiah yang bahkan kita terus melorot mendekati 17.000 US dollar rupiah per US dollar.
Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi ekonomi makro yang lain akan menjadi semacam collateral damage dengan adanya tarif Trump ini. Sehingga pemerintah harus membuka ruang baru untuk negosiasi dengan pasar-pasar baru. Entah dengan developing aid, dengan negara-negara berkembang yang lain, termasuk dengan BRICS dan lain-lain. Yang ketiga dan keempat itu berbicara masalah penguatan ekonomi domestiknya, Mas Doni. Yang ketiga kita memberikan masukan agar pemerintah membangun sebuah clustering ekosistem bisnis yang low cost ekonomi. Karena kalau kita lihat realitas yang ada, kita masih high cost ekonomi. Itu yang membuat barang dan jasa kita kompetitifnya rendah, Mas Doni. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana China bisa melakukan mereduksi high cost ekonomi, mereka salah satunya adalah berbicara masalah membangun clustering ekonomi yang ada. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah, dan bahkan Apindo mengusulkan itu yang namanya Indonesia Incorporated. Yaitu para pelaku usaha bukan hanya sebagai sekedar pelaku ekonomi, tapi menjadi bagian partner pemerintah untuk membangun sebuah bisnis yang sustainable dan profit maksimalis. Kira-kira begitu. Oh, bukan Danantara ya maksudnya ya? Wah, ini bisa panjang 2 SKS kalau kita ngomongin Danantara ini. Mancing-mancing ya Mas Doni. Memang tugas saya memancing, Mbak. Ya, yang terakhir kita mendorong revitalisasi adanya sektor-sektor yang padat karya. Karena tadi Pak Don Bosco izin juga menyampaikan bagaimana problem salah satu yang menjadi utama adalah berbicara masalah pengangguran. Jadi kita mendorong pemerintah agar lebih padat karya, mendorong pemerintah agar mendorong job creation. Bahkan kalau kita lihat dari studi Bank Dunia terakhir minggu ini menyatakan 60,7% penduduk Indonesia itu miskin. Ini menjadi PR besar kita, dan untuk mengurangi kemiskinan hal yang paling mungkin didorong oleh pemerintah melalui, kalau pemerintah ingin mendorong dengan government spending, ini ruang fiskalnya terlalu sempit. Yang bisa didorong adalah membangun ekosistem bisnis yang bisa membentuk job creation. Kira-kira begitu Mas Doni sebagai pengantar. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya kulik statementnya Pak Ajib tadi, ada harapan. Ya, artinya selalu ada harapan bagi negara kita. Tapi saya mau tahu juga nih, dari Mas Bima sendiri apakah ada perspektif yang berbeda. Paling tidak begini, ini kan tantangan ya Mas Bima ya. Tantangan yang mau tidak mau harus kita jalani, kita lalui. Kata orang kalau kita lihat badai, yang di luar badai itu pasti ngeri banget. Lah kita sudah di dalamnya ini, nggak punya pilihan gitu kan. Nah, apa yang Anda bisa sampaikan soal ini? Iya, sebenarnya Trump ini nggak usah terlalu diladenin ya. Dia boomers yang sedang berhalusinasi, berharap bahwa semua negara adalah musuh, semua negara bisa ditekan gitu. Dia lupa, Indonesia itu nggak pernah punya masalah sama Amerika. Dari sejak tahun 1967, Freeport itu berapa kali kontrak karyanya diperpanjang. Freeport itu harus jadi bahan negosiasi pertama. Itu diingatkan lagi, reminder. Yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat peluang, selain peluang yang tadi disampaikan ke negara-negara alternatif, meskipun dari segi bisnis, bicara negara alternatif itu lebih gampang daripada prakteknya. Logistik ke Afrika Selatan siapa yang mau ke sana? Oke, Timur Tengah potensial. Yang ngasih kredit pinjaman untuk ekspor ke sana siapa? Jadi ada masalah-masalah teknis. Selain itu, kalau kita melihat amukannya Trump dan kemudian dia menuntut banyak sekali Indonesia untuk TKDN harus direvisi, kuota impor kemudian direvisi. Dia lupa, Amerika adalah negara, Bapak Ibu sekalian, dengan 6.500 lebih hambatan non tarif. Indonesia berapa? 350 jenis. Jadi 6.500 jenis. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian mau mengekspor pisang ke Amerika Serikat, itu sertifikasinya berbelit-belit. Jadi seharusnya ini bukan dalam situasi negosiasi Indonesia harus menyerahkan banyak hal sehingga Amerika Serikat atau Trump senang. Tapi justru kita meminta Amerika yang harus melonggarkan hambatan-hambatan non tarif tadi. Ya. Nah, sekarang kalau melihat sisi lain ya, mungkin bisa lanjut mungkin ya. Ini ada data yang harus disampaikan. Next slide mungkin. Oke, silakan. Ya, sedikit aja. Oke, next slide lagi. Nah, ini Selyos coba untuk melakukan modeling ekonomi untuk menilai seberapa besar dampaknya. Permasalahannya adalah ini beda dengan perang dagang yang pertama. Perang dagang yang pertama, mortal enemy-nya adalah Tiongkok, China. Sekarang semua negara kan dimusuhin, ini yang menjadi permasalahan. Dan dalam posisi kita sedang negosiasi, efeknya sudah mulai terasa. Jadi output
ekonomi itu akan turun 160 triliun. Jadi kita harus melihat apa yang dilakukan OECD, Bank Dunia, ke depan akan banyak lembaga internasional, kelihatannya 5% itu akan menjadi angka yang cukup berat tahun ini di Indonesia. Berapa? 4,5%, 4,7%, karena memang dongkrakan dari adanya perang dagang ini efeknya luas kemana-mana. Yang kedua, saya mau ambil poin bahwa 1,2 juta orang tenaga kerja kita. Amerika ini penting gak penting? Karena cuma 10% dari ekspor Indonesia iya. Masalahnya dari 10% total ekspor non-migas Indonesia, itu isinya adalah padat karya. Pakaian jadi 60% lebih itu pasarnya ke Amerika. Alas kaki, sepatu, sendal dan lain-lain, stiletto, high heels, itu 30% pasarnya adalah ke Amerika. Yang kita nggak suka juga dan kita terlambat melakukan, meskipun sudah beberapa kali dilakukan adalah de-dolarisasi. Karena mereka cetak uang, sehingga guncangan itu bukan hanya terasa dari sisi order yang berkurang, tapi juga terasa pada pelemahan kurs yang berpengaruh pada biaya bahan baku, biaya operasional, logistik jadi lebih mahal, asuransi untuk freight juga menjadi lebih mahal. Nah, jadi shock ini yang kemudian kita perlu mitigasi. Tapi kalau tanya peluang, terlepas dari Trump membenci banyak negara dan memulai dari perang tarif, kita baca pelan-pelan di dalam dokumennya Gedung Putih, satu, apa yang dikecualikan dari tarif resiprokal? Indonesia kan kena 32%. Yang dikecualikan apa? Satu, farmasi Bapak Ibu sekalian. Amerika Serikat itu se-crazy-nya Donald Trump, tetapi dia tahu kalau sampai bahan baku obat-obatan dikenakan tarif yang tinggi dari China, dari Indonesia, dari negara manapun, ada inflationary pressures terhadap biaya kesehatan di Amerika Serikat. Jadi ini saatnya kita terus mendorong untuk ekspor farmasi, apalagi Indonesia adalah negara dengan biodiversity terbesar di dunia. Artinya apa? Bahan baku obat-obatan alami. Saya cek itu di trade map kita cuma ekspor 22 juta dolar bahan baku farmasi ke Amerika Serikat. Kecil sekali Mas Doni ya. Ya. Kedua apa? Kedua adalah nikel. Nah ini saya mau kaitkan. Hilirisasi nikel ini sering disebut-sebut sebagai leverage biar kita tumbuh 8%. Sesuai mimpinya Pak Prabowo. Sementara hilirisasi 10 tahun terakhir di sektor mineral kritis terutama nikel itu terlalu over dependent sama Tiongkok. Begitu kemudian terjadi permasalahan properti di Tiongkok agak menurun, penjualan mobil listrik di mana-mana juga sekarang sedang rendah. Ini menjadi salah satu isu. Kalau Trump itu mengecualikan nikel dan tembaga dari tarif resiprokal, jangan cuman kita mengekspor olahan ke Amerika, tapi ajak perusahaan Amerika untuk investasi melalui Danantara, karena di situ ada main ID di sektor hilirisasi nikel. Terakhir, potensi kita yang paling besar dan dikecualikan itu salah satunya adalah tembaga. Jadi tembaga itu langsung disebut copper, itu merupakan bahan baku yang dikecualikan dari perang tarif Amerika. Dia nggak kena tarif otomotif 25%, dia nggak kena tarif resiprokal 32%, misalnya spesifik ke Indonesia. Karena dia tahu Amerika sedang kekurangan tembaga dalam jumlah yang besar. Jadi bargain chip pertama sebelum bicara Mangga 2, sebelum bicara TKDN, kuota impor, perwakilan Indonesia yang sedang negosiasi dengan Amerika harus masukkan Freeport. Apa kaitannya? Freeport tahun ini dapat relaksasi ekspor konsentrat. Jadi smelternya belum full jalan. Ya. Betapa sekali lagi kurang baik apa Indonesia terhadap Amerika Serikat. Ya. Nah jadi di bagian-bagian itu kita jangan langsung menyerah, jangan langsung. Saya ngelihat ada respon dari Bank Indonesia misalnya. Kita kan belain nih, QRIS itu manfaatnya luar biasa. Gak usah itu di dalam meja perundingan dengan Donald Trump itu gak ada tuh QRIS, GPN, itu gak usah. Begitu kita bela mati-matian bahwa QRIS adalah kepentingan nasional Indonesia, kemudian ada statement dari otoritas, dia bilang
Ya, kalau perusahaan Amerika Serikat mau bekerja sama di sistem pembayaran Indonesia, kita terbuka. Loh, jangan. Egonya tercolek. Begitu Mas Doni, jangan. Kita harus tahu apa kepentingan nasional kita yang nggak boleh tersebut bahkan di dalam meja negosiasi sama sekali. Yang lain itu masih bisa kita mainkan. Mangga 2 masih boleh lah ya. Mangga 2 itu ya sekarang tuh sepi Mas Doni ya. Jadi Mangga 2 itu sepi, apalagi yang mau. Jadi meskipun ada counterfeit produk, ada barang-barang bajakan di Mangga 2, yang beli itu lagi nggak ada. Iya. Jadi bilang aja ke Trump, ngapain ngurusin Mangga 2 Pak? Gitu. Bagi saya itu penting, mau sepi atau rame, istri saya tetap minta diantar ke sana. Iya, yang menarik tadi ya, farmasi kan nomor 1 kan, aman kan? Ya, kita berharap itu kan bahan baku obat-obatan paling tidak bisa membantu menjaga kewarasan pemerintah Amerika Serikat lah ya. Kalau enggak bisa lebih parah nanti. Pak Beni, nah ini yang pelaku ekspor langsung ini bagaimana? Apa Pak, sudah mulai ada apa istilahnya sesak nafas atau perlu bantuan khusus dari pemerintah bagi eksportir kita? Ya situasinya gampang ya, karena belum ada kepastian berapa sih akhirnya gitu ya. Jadi ada beberapa pembeli saya yang berani udah kapalin aja. Tapi Negara ada mana tuh Pak? Amerika. Pak. Oh Amerika. Iya, saya cerita Amerika dulu nih. Kalau yang kurang berani dibilang tunggu akhir bulan. Kurang berani lagi tunggulah nanti sampai hasil akhirnya. Produk apa tuh Pak yang Produk pakaian jadi. pakaian jadi? Oke. Jadi saya kira kepastian itu untuk pengusaha penting. Kalau pengusaha nggak ada kepastian memang langkahnya yang membingungkan gitu ya. Pada akhirnya memang ini sebagai wake up call kita bahwa di dalam negeri kita itu masih ekosistemnya masih belum bisa memberikan pupuk supaya kita lebih kompetitif ya. Jadi ada satu diskusi kemarin di BI, selalu bank mengatakan pakaian jadi atau tekstil itu sunset. Saya bilang kalau sunset kenapa di Vietnam bisa tumbuh sebesar itu? Vietnam tuh ekspor tekstilnya 50 billion US dollar untuk tahun 2024. Nah kita masih bertengger di 12, nanti naik 13, turun lagi 12. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang salah nih ekosistem di perbankan kita ya, si pembiayaan. Nah saya kira ini juga wake up call untuk mencari pasar baru. Memang saya setuju tadi, Afrika penduduknya cukup besar, 2 miliar orang di sana. Tapi memang ekosistem logistik maupun lembaga keuangannya masih belum sempurna. Walaupun Indonesia sebenarnya sudah punya lembaga untuk mensupport ekspor, yaitu despite di sana ada masalah, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPI), dan ada juga Asuransi Ekspor Indonesia. Nah itu sebetulnya merupakan vehikel kita untuk dorong ekspor ke daerah-daerah yang masih ekosistemnya belum sempurna seperti Amerika. Nah ini tidak pernah kita perhatikan ya. Jadi saya kira ekspor itu penting karena kita selama ini udah lebih dari 50 bulan kita selalu surplus walaupun surplusnya turun terus. Tapi kuncinya adalah kalau lapangan kerja ini tidak segera diatasi situasinya, saya takut bergeser ke arah yang lain. Itu yang kita nggak inginkan. Multiplier effect ya. Multiplier Kalau effect. itu terjadi paling dekat kena apa dulu nih Pak Beni? Ke masalah sosial Pak. Oke. Ya kan jadi Mangga 2 udah sepi. Iya. Karena orang banyak nganggur nggak ada duit, pasti nggak beli kan. Nah kalau udah nggak beli nanti larinya bermacam-macam. Menumbuhkan bisnis baru Pak, bisnis pinjol katanya. Bis pinjol kalau berani Pak, dekat rumah saya itu warungnya sampai tutup orangnya lari soalnya dia meminjol terus jadi. Jadi saya kira saya malah usul ke pemerintah kalau menilai pimpinan itu bukan pertumbuhan ekonomi saja, tapi berapa sih job creation-nya. Oke. Sebetulnya data itu ada di BPJS Tenaga Kerja, karena tenaga kerja itu kita pengusaha wajib untuk mengiur BPJS itu, karena kalau tidak itu pidana Pak. Iya. Nah di situ setiap bulan ada record yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jadi job creation-nya berapa, job loss-nya berapa, netonya berapa. Kalau netonya minus, jadi pimpinan itu salah gitu loh. Nah ini kita belum punya kajian-kajian seperti itu atau KPI itu. Nah saya kira Mas Bima tadi kan mengatakan bahwa Amerika juga untuk karet bebas loh Mas. Karet sama kayu
kayu balok tuh dibebaskan dari tarif. Ya, jadi karena dia musuhan sama Kanada, dia nggak mau ambil dari Kanada. Jadi memang ini Trump nggak pakai rumus, nggak pakai dalil, pokoknya gua harus Suka-suka menang, dia gitu lah aja. Suka-suka dia. Ini preman Pak, ini sebenarnya. Kabarnya Pak Benny ada rumor itu waktu menentukan tarif, saya sempat ngobrol sama Pak Haji, itu dia nanya AI Pak. Angka-angka itu keluar ya terserah AI. Ya benar apa tidak ya urusan Presiden Trump lah ya. Oke, ini menarik ya, tapi kalau ada tambahan Pak Benny. Tambahannya gini Pak, ini masalahnya akan menjadikan rusaknya supply chain ya. Oke, masalah Supply chain-nya hancur semua nih. Karena termasuk Amerika juga hancur supply chain-nya. Karena Amerika 70% orang Amerika celana dalamnya dibuat oleh Cina. Berarti kalau dia tutup Cina, dia nggak akan punya celana dalam baru. Iya, iya. Terima kasih. Nggak punya baru, yang lama masih ada. Tinggal bolak-balik ya Pak ya. Soal buka jalur ke Afrika tadi itu ada Chief Yahya di situ, anggotanya banyak dubes juga tuh. Kita mungkin bisa memanfaatkan kedutaan-kedutaan besar kita ya di benua Afrika ya untuk jadi agen pemasaran atau membuka jalur baru lah. Oke, saya mau ke Bu Syofi dulu ya. Bu Syofi coba cerita dulu. Entitas Oksiten itu lebih banyak kemana dan pengaruhnya sekarang gara-gara Trump dan Xi Jinping itu lagi berantem itu terasa nggak? Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tahu kondisinya bukan hanya Indonesia, tapi semua negara sedang gunjang-ganjing. Tapi buat saya nggak terlalu khawatir. Kenapa? Kita harus berbangga diri. Indonesia ini sangat besar. Kita kaya dengan sumber alam, natural, semua kita ada. Sebetulnya balik lagi, ini adalah suatu challenge buat kita. Bagaimana kita mengembangkan, membuka apa yang kita punya seperti mineral, pertanian, kita semua ada. Dan kita nggak perlu khawatir karena seorang Trump yang membuat regulasi akhirnya kita menjadi takut. Saya yakin karena peraturan yang dia buat itu ujungnya akan merugikan Amerika sendiri. Nah, tapi kita balik lagi, inilah momentum kita. Sebagai pengusaha, kita harus memikirkan lebih berkreasi untuk produk kita supaya kita bisa bersaing dengan market luar. Jadi kalau dari sisi saya, kami Oksitan, kita tidak terlalu merasakan dampak karena kita ekspor ke Amerika sekitar 6,5%. Oksitan ini adalah fuel treatment. Nah, dari sini justru satu tantangan kita mulai membuka jalur dengan mitra-mitra baru. Pasar dengan terbesarnya kemana Bu? Pasar saya banyak di Afrika. Oh Afrika, lah ini Ya. udah ada Afrika nih. Untung diundang ke sini Bu Syofi nih, aduh tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi Memang kalau para bapak-bapak berantem harus ada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu lah yang menyelamatkan masa depan dunia ya. ya beberapa bulan lalu saya baru perjalanan ke South America. Di situ saya melihat Indonesia produk masih sangat kurang. Padahal market South America itu sangat besar. Saya pergi ke Kolombia, ke Guyana, Peru, Chile. Ya. Di situ saya lihat sedikit sekali gitu loh. Padahal peluang untuk kita itu sangat besar. Dan disitulah kita jadi jangan berpaku dengan Amerika, betul Amerika besar, konsumen Amerika itu besar. Tapi kalau kita compare dengan dunia, nggak ada apa-apanya. Anda kan juga bisa diversifikasi produk kan? Betul. Ya, artinya selain ke Amerika, ke negara-negara lain yang tidak harus sama persis produknya bisa didiversifikasi begitu kan? Betul. Anda lihat kalau pengusaha-pengusaha Indonesia itu berpikiran sampai ke situ nggak? Saya pikir ada, cuman mungkin belum terlalu di backup. Nah disinilah perlu kita kolaborasi. Tapi jujur saya terima kasih dengan para duta besar Indonesia. Kami banyak dibantu. Ya tentunya memang harus proaktif dari para pengusaha. Kita harus bicara dengan para duta besar yang ada di negara-negara yang memang kita akan tuju. Gitu. Dari situ saya kebetulan banyak dibantu sekali. Saya terima kasih. Jadi kita banyak diarahkan gitu loh, kita minta masukan seperti itu. Jadi baik itu untuk di South America atau di Central Asia,
Saya juga kemarin perjalanan seperti di Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, itu masih banyak peluang yang harus kita kembangkan. Ya mungkin kalau Afrika memang kita harus paham kondisinya, tapi itu juga market yang sangat besar gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan karena seorang membuat kebijakan yang nggak masuk akal, terus kita menjadinya pesimis. Tapi ini harus kita lebih optimis. Kalau kita ini bangsa besar, jadi jangan kita takut seperti itu. Kata Mas Bima nggak usah masukin ke hati mah, kalau Trump emang begitu ya Mas Bima ya. Iya, saya pikir ini nggak akan panjang, pasti ini. Oke. Karena kalau dia fight terus itu akan merugikan dia sendiri. Iya. Lucunya nih Pak Ajib, Amerika sama Tiongkok sama-sama kasih sinyal ya untuk membuka ruang negosiasi. Tapi nggak ada yang mau lempar negosiasi duluan. Nah, kita ini menurut Anda sudah on the right track belum? Ya, kita punya misi khusus untuk melakukan negosiasi, kita punya tenggat waktu dan sebagainya, dan Anda juga sudah kasih masukan dalam negeri banyak yang harus diberesin, tapi jalurnya sudah benar nggak? Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, kata orang Jerman, ujuk-ujuk mak bedunduk gitu, ada ke kiri, ada ke kanan, gimana? Ya, kalau konteks masalah path-nya, jalurnya, memang jalurnya sudah tepat. Tapi kan kita tidak bisa sekedar menunggu bilateral deal antara Indonesia dengan Amerika, ini bisa panjang ini. Bahkan tadi saya sepakat ketika tadi Mas Bima menyampaikan, misalnya ketika sebagai contoh, harusnya ketika bahan negosiasi ini kan banyak ini. Salah satunya termasuk misalnya salah satu kartu turuf kita berbicara masalah Freeport. Karena Freeport itu habisnya tahun 2041. Tapi mereka kan memperpanjang tahun ini sebenarnya. Nah, tapi kan masalahnya banyak beberapa yang belum di-clearkan, termasuk misalnya smelter misalnya. Nah, ini kan bisa menjadi bahan negosiasi. Jadi artinya banyak ruang-ruang negosiasi yang harusnya kita masuk. Makanya kenapa kita nggak bawa itu? Begini, kenapa kita nggak bawa itu ke meja negosiasi? Mungkin setelah hari ini kali ya akan dibawa ke Pak sana. Ajib kurang keras, Pak Ajib Mas Bima kurang keras teriakannya dari kemarin harusnya. Tapi begini sebenarnya Mas Doni, Apindo mengusulkan selain menunggu dari bilateral deal antara Amerika dengan Indonesia, dengan perwakilan Indonesia, yang repotnya sampai sekarang Dubes Amerika itu belum ada ya? Masih kosong. Masih kosong. Iya. Belum tahu, ini kan bagian dari hal kecil komitmen pemerintah terhadap negosiasi dengan Amerika. Semoga segera ada lah yang proper di sana. Tapi Apindo selalu mengusulkan bahwa sekali lagi pemerintah juga harus fokus dengan 3 hal. Satu, berbicara masalah penguatan makroekonominya di Indonesia. Kedua, memberikan insentif terhadap ekspor. Dan yang ketiga adalah bagian fokus pertumbuhan ekonomi. Karena sekali lagi kita tidak hanya serta-merta hanya menunggu bagaimana bilateral deal-nya, nggak bisa. Karena sekali lagi itu bisa panjang dan banyak sekali potensi-potensi yang kontrolnya bukan di tangan kita gitu. Jadi apapun itu saya pikir pemerintah harus fokus di kita. Karena tadi Mas Bima juga menyampaikan bahwa adanya koreksi pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan kita kan tadinya punya target di konservatif 5,2%. Tapi kalau kita lihat World Bank sudah mengkoreksi potensi 4,7. Mungkin dengan pesimisme yang ada Mas Bima bilang target 5% itu berat atau challenging lah ya. Tapi begini Mas Bima, saya sepakat dengan Pak Beni tadi bahwa memang kita harus tetap optimis ya dengan segala macam kondisi yang ada. Karena satu-satunya pilihan adalah begitu Mas Doni. Pengusaha harus membangun dengan narasi Optimis tapi optimisme. nggak punya pilihan. Masalahnya di situ masalahnya. Kalau Bahasanya bagus terus ya. harus pilihan kita adalah di situ. Jadi kita harus membangun dengan narasi optimisme. Makanya kita selalu memberikan masukan yang konstruktif. Pemerintah ini banyak ruang, cuman jangan terlalu fokus dengan masalah yang ada. Dan saya pikir forum-forum diskusi seperti ini adalah bagian dari forum yang positif untuk kita memberikan masukan-masukan konstruktif terhadap pemerintah. Demikian Mas Doni. Oke, kalau satu pintu tertutup ada pintu lain. Kalau pintu ketutup ada jendela. Pintu jendela tutup, bongkar. Nah, itu rumusnya Pak Beni itu. Kalau Pak Beni paling ahli di situ. Pak Beni, ya ini soal bongkar-membongkar ini daya saing pengusaha atau eksportir kita. Harusnya kan ini sebagai istilahnya kawah candra di mukanya. Anda kan tadi bicara tidak perlu dukungan ini dan itu dari pemerintah, ya kan, tidak perlu bantuan apa-apa. Tapi itu berarti kan Anda sangat confident dengan apa istilahnya kekuatan dari para pengusaha ekspor kita. Ya, pemerintah sendiri udah repot juga untuk biaya ini sendiri aja udah repot. Lihat aja fiskal kita kan juga lemah ya. Iya. Jadi, sempit ruang fiskal kita ya. Sempit sekali. Jadi saya kira kalau pengusaha itu semakin dipepet, semakin dia akan cari jalan. Oke, the power of kepepet. Itulah pengusaha. Kalau tidak ngapain jadi pengusaha? Iya, usaha terus Pak ya. Iya kan. Jadi saya kira banyak hal ya, saya setuju dengan Ibu tadi. Pertama saya masuk ke Amerika Selatan juga melalui Chile Bu. Chile itu kenapa? Karena paspor Indonesia ke sana
free visa selama 2 bulan. Zaman saya 3 bulan, Bu. Tapi di sana banyak negara yang devisanya masih kontrol. Saya ekspor ke Argentina, itu importir saya bisa impor kalau dia sudah ekspor. Nah, ini banyak hal yang harus dilihat di situ, dan juga shipping cost-nya cukup mahal untuk yang bagian Atlantik. Tapi kalau bagian Pasifik lumayan lah. Jadi saya kira pasar dunia ini besar sekali. Nah, tinggal kita, masalahnya kalau dipakai jadi itu branding, sepatu brandednya itu semua Amerika. Mayoritas Amerika lah, Eropa ada tapi kalah lah sama Amerika ya untuk brand-brand itu. Sementara kita kan OEM nih, jadi kita hanya mengerjakan pesanan dari brand-brand itu. Itu masalahnya, kelemahan kita. Kedua juga memang lembaga keuangan kita belum bisa itu dijadikan satu tool untuk membackup ekspor ya. Jadi kita lembaga keuangan seperti rumah gade ya, mortgage gitu. Jadi apapun yang kita terima LC dari bank apapun, pembeli yang hebat apapun, tetap kalau minta pinjaman untuk modal kerja, tetap dimintain jaminan tanahnya di mana. Iya. Nah ini kan nggak bisa back to back LC nggak bisa. Nah ini kelemahan kita memang kurang dalam lembaga keuangan kita ini. Ya, kalau mau jadi eksportir beneran negeri ini loh ya. Jadi saya kira masih banyak PR di rumah kita. Pelabuhan kita juga masih belum pelabuhan hub, hubnya masih di Singapura. Tentu ada ongkos dari Jakarta ke Singapura paling tidak satu TEU $150. Jadi tambahan-tambahan ini belum diselesaikan Pak oleh negeri ini. Oke. Gitu, Pak. Ya, ini tadi Mas Bima kata Pak Beni, PR kita banyak. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi gini Mas Doni, ini permasalahan kita kayak main bola. Itu siapa yang jadi striker, siapa yang jadi backnya, defensif ya. Jadi kita harus punya 2 strategi ini. Sekarang strategi strikernya tadi pasar alternatif, tinggal butuh backup beberapa pembiayaan, logistik. Memang panjang. Tapi untuk pasar ini sebenarnya kita jangan sampai melewatkan. Tahun ini adalah 70 tahun konferensi Asia Afrika. Oke. Bandung Conference. Jadi kalau sekarang dunia ini lagi kacau, Anda berpihak kemana? Berpihak ke bloknya China, bloknya Amerika. Padahal ada banyak sekali negara-negara lain itu membuat bilateral sendiri. Nah ketika dunia bingung, ini dejavu seperti dulu. Soekarno juga bingung, ini blok timur, blok barat, konteksnya sama sekarang. Apa yang kita miss? Paling enggak kalau anggaran mepet, kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika, itu buat sebuah klub Asia Afrika itu menjadi trading club. Kan Tiongkok masuk Asia Investment juga club. Mas. Oh iya, China pada waktu konferensi Asia Afrika juga datang. Iya. Karena dia nggak ikut blok manapun kan, artinya adalah ini momentum nih, ini peringatan ini di Pakistan tuh lagi ramai. Iya. Kapan Bandung Conference diperingatin? Di Indonesia sepi, itu satu ya, oke. Tanpa panjang lebar ke politiknya. Tapi artinya kalaupun ada sisa anggaran buat pertemuan itu. Kemudian dari segi defensifnya, sekarang kalau kita ngelihat industri pakaian jadi nggak bisa ekspor ke Amerika karena masalah tarif, ketidakpastian dan lain-lain. Sementara Pak, begitu kita belokkan itu ke pasar dalam negeri, susah sekali berkompetisi dengan produk asal Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, Sri Lanka, dan satu lagi Ethiopia. Ethiopia, soal pakaian jadi bagus mereka. Maksudnya dari segi upah buruhnya, kalau kita mau main ke sana ya, kualitas Indonesia bagus. Jadi defensif ini, saya pikir Pak Prabowo harus segera membuat regulasi untuk menahan banjir barang-barang impor. Ini kan kita dari dulu pengen Permendak 8 2024 itu soal perizinan macam-macam untuk impor itu tolong diperbaiki. Sehingga tadi kita bisa bilang bahwa pasar Indonesia besar, iya barangnya tapi bukan barang made in Indonesia. Nah jadi itu, jadi kita striker juga tapi defensif itu juga dua-duanya paralel jalan. Itu maksudnya. Tinggal cari wasit yang berpihak sama kita lah ya. Bu Sofi, kalau Anda ditanya butuh dukungan apa konkret dari ya meski tadi Anda bilang tidak butuh sih ya. Tapi yang paling penting apa misalnya? Regulasi, relaksasi. Ya, tentunya kita sangat butuh disupport untuk regulasi ya, khususnya kan sebagai pengusaha perizinan itu kita dipermudah gitu loh, khususnya kan untuk domestik ya, supaya kita ketika kita ekspor tuh kita bisa lancar hambatan itu.
Nah dari situ terus ya mulai lebih dipererat lah dengan bukan kita sementara mungkin di keep dulu Amerika, coba dikampanyekan ke negara-negara lain karena di sana itu peluangnya bagus, yang itu kadang kita nggak melihat. Seperti yang tadi Bapak bilang Afrika itu sangat besar gitu, tapi banyak orang nggak paham. Nah dari sinilah pemerintah mencoba memfasilitasi supaya produk-produk nasional ini bisa dikirim ke sana gitu loh. Nah karena itu marketnya besar, nah tapi karena kurang fasilitas jadi banyak pemain lokal dia nggak paham bagaimana untuk market di Afrika. Ya, Seperti kalau itu. pengusaha itu memang salah satu syaratnya harus mampu membaca tanda-tanda, ya, mampu melihat peluang. Kalau saya harus bisa membaca pesan dari produser, tanya jawab 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar? Ada Chief Yahya juga di sini, nanti saya akan todong beliau. Silakan Bapak sebelah kiri boleh dibantu mikrofon. Boleh sebutkan nama, dari mana, dan kalau ada pertanyaan atau statement silakan Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Maneri Pasaribu, saya pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ya. Sebetulnya komentar tadi, pendapat dari para narasumber sudah cukup bagus ya. Tapi saya kepingin menjelaskan satu, ya yang harus ya kita miliki itu supaya kita bisa berdaya saing. Sebetulnya ini daya saing masalahnya ini. Mau Trump, mau buat aturan macam-macam pun, kalau daya saing produk kita itu bagus, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cina menggunakan daya saingnya dengan unit cost yang sangat rendah, digulung dunia ini, digulung. Strategi yang dibuat oleh Cina itu adalah low cost strategy yang sudah diajarkan oleh pendahulu Fakultas Ekonomi di universitas di berbagai di Amerika, Adam Smith, 1776. Kalau Anda mau berkompetisi, Anda harus efisien, itu satu kuncinya. Kalau tidak efisien, tidak ada daya saing produk kita. Tidak ada saing. Cina sangat kuat karena dia menghasilkan barang-barang yang sampai ke Indonesia saja digulung Pak. Digulung. Masa jeruk yang di Brastagi dikalahkan oleh jeruk dari Cina? Luar biasa kan? Dan itu kita salah itu sebetulnya. Berarti ada sesuatu di negara kita ini yang tidak efisien. Itu yang harus kita perbaiki dulu. Kalau Banyak negosiasi macam-macam itu ya saya kira itu ada ya. Tapi Pak Pasaribu suka jeruk Prastagi apa jeruk dari Cina? Manis yang jeruk dari Tiongkok Pak? Ya itu salah satu. Salah satu yang saya bilang ini tadi, Iya. produk-produk kita yang ada di Indonesia digulung habis. Digulung. Karena apa? Negara luar itu membuat sesuatu unit cost yang sangat rendah. Itu strategi manajemen sudah mengajarkan kepada kita sejak tahun 200 tahun yang lalu sudah. Strategi manajemen, low cost strategi, itu yang dipegang oleh Cina saat ini. Siap. Ya, ditambah dengan bagaimana caranya membuat low cost, tidak hanya jumlah penduduk yang banyak, tapi menggunakan teknologi lagi, AI. AI adalah sandaran daripada Cina saat ini membuat barang-barangnya menjadi produktif. Kami kira ini sebagai saya tidak bertanya, ini dulu. Siap. Terima kasih. Siap. Thank you Pak Pasaribu. Oke. Sekilas mungkin Pak Ajib mau merespon efisiensi, low cost teknologi. Pak Pasaribu. Saya sepakat dengan Pak Pasaribu ya, karena China itu mengapa mereka bisa kompetitifnya tinggi barang dan jasa mereka karena 4 hal. Ini kalau kemarin saya simak dari Victor Gao, pertama mereka bisa menjaringkan energi murah Pak. Energi murah. Loh di kita ini kebutuhan sehari 1,6 juta barel kita baru mampu liftingnya di 500 sampai 600 ribu. Artinya dengan kita impor bahan baku untuk energi aja udah pasti kita kompetisinya kurang. Itu yang pertama energi. Yang kedua itu logistik Pak. Karena logistik mereka murah. Saya pernah ekspor ikan, saya dari Maumere ekspor ke Jepang Pak. Dari Maumere ke Surabaya itu jarak tempuhnya lebih dekat tapi biayanya lebih mahal daripada Surabaya ke Jepang. Ini sebagai contoh, karena logistik itu idealnya, mungkin nanti Pak Beni bisa menambahkan kalau data saya kurang pas. Apindo membuat studi bahwa idealnya dalam konteks global itu kira-kira hanya di angka 13-14% biaya logistik itu membebani dunia usaha. Tapi di Indonesia itu lebih dari 23%. Jadi
Hal kedua itu yang penting. Hal ketiga ini China bisa membangun sebuah clustering bisnis dengan jadi masing-masing itu rantai pasoknya diatur betul sehingga maksimal. Yang keempat yang terakhir yang menarik. Mereka tidak pernah menyebut tenaga kerja mereka murah. Tapi mereka membangun SDM yang produktivitasnya tinggi. Nah ini yang menarik. Keren. Mindset, mentalitasnya beda. Ya. Dan itu dimulai dari pemerintah ya? Pemerintah. Karena begini Mas Doni, tidak bisa ekonomi berjalan secara alamiah. Harus ada intervensi regulasi dari pemerintah. Ya. Untuk bisa mendukung ekonomi domestiknya berjalan dengan baik. Ya, Itu keuntungannya sistem pemerintahan komunis ya? Ya. Di kita ini kan tanggung. Saya nggak bicara politik ya, enggak. Ya. Kasus saya, ya Mas Bima udah mulai panas nih. Mas Bima. Kalau kayak Vietnam, Tiongkok itu kan dari pusat sampai di desa itu satu suara. Ya, tapi siapa bilang Tiongkok itu tidak kapitalis? Lihat Shanghai, lihat Shenzhen dan sebagainya, ya kan? Oke, itu bukan bahasan kita. Pak Benny ada tambahan tadi dari Pak Ajib gimana? Ya, saya tambahnya, saya setuju Pak Pasar Ibu. Di industri itu cuma dua gendangnya. Pertama adalah power, yaitu energi. Kedua manpower. Nah, kita power ini tidak punya strategi. Ya, saya kasih contoh. Semuanya tarif dasar listrik dari Sabang Merauke semua sama. Nah, kenapa smelter aluminium ada Sigura-gura? Karena listriknya murah. Karena dia bisa jual listrik sendiri. Nah, kenapa di kita listrik di Kalimantan yang punya sumber energi besar sama dengan yang di Jawa yang tidak punya sumber energi. Nah, ini kesalahan strategi untuk energy cost. Ini parah sekali. Nah, kenapa kita nggak lakukan, kalau di Kalimantan itu dibikin pembangkit listrik dan murah, industri nggak usah butuh BKPM, datang sendiri kok, kalau harga listriknya murah. Nah, saya bandingkan listrik kita sama Cina, Vietnam, dengan Indonesia, kita paling mahal. Kita paling mahal, Pak. Lalu kalau tenaga kerja, soal UMP, Cina paling mahal, kita paling murah. Tapi produktivitinya dia lebih tinggi, karena apa? Liburnya sedikit Pak. Kita ini di ASEAN 27 hari dalam setahun liburnya. Besok libur. Iya kan, besok libur, nanti Jumatnya digencet Minggu lagi. depan ada libur lagi loh, long weekend. Udah belum kaya, malas gitu. Jadi kayak kata-katanya Kang Deddy ya. Jadi kalau miskin nggak boleh sombong ya? nggak boleh dong, harus rajin tuh. Tapi kalau orang media nggak ada liburnya Pak, kalender semua hitam Pak. Ya, itu beda lagi biasanya. Oke, tahan dulu Pak Benny, menarik. Karena saya minta Chief Yahya coba ada catatan bagaimana juga memotivasi para pengusaha-pengusaha lokal kita untuk go ekspor, go internasional. Silakan Pak Yahya B. Sunario, Ketua Umum CEO Business Forum. Chief Don Bosco, anggotanya, saya juga anggotanya. Oh, Apindo juga, tapi kan enggak enak masa Apindo di sana, Apindo di sini gitu kan. Silakan Pak Yahya. Untung saya hari ini nggak pakai seragam. Kalau pakai seragam, kenapa? Besok saya kasih seragam NTV. Ya, harus hadir terus dalam acara NTV ya. Silakan Pak. Karena kalau pakai seragam ini berarti saya berseberangan nih. Apindo tapi berseberangan. Tapi enggak berseberangan. Begini, saya membaca tema kebijakan tarif Amerika Serikat dan masa depan ekspor Indonesia. Maka kita harus melepaskan stigma bahwa Amerika adalah pasar utama buat kita. Itu yang paling penting. September 2024 kami CEO Business Forum Indonesia mendukung program dari Kemlu Indonesia Afrika Forum di Bali. Ibu Sofi juga ikut hadir dan kita juga belum lama ekspor ke Nigeria. Memang benar. 2017 saya bersama Apindo Jawa Barat itu mendampingi Arega Hairu Tefera, Duta Besar Ethiopia untuk Indonesia, dan mengundang supaya berbisnis dengan Ethiopia. Selanjutnya dengan Duta Besar yang baru sekarang, Ethiopia, dan beberapa Duta Besar Indonesia di Afrika, kita berkolaborasi. Itulah peranan CEO Business Forum Indonesia. Jadi jangan terlalu terpaku Amerika, karena kita sebenarnya bukan perang tarif ini. Kalau menurut saya adalah perang geopolitik, dipermainkan sehingga WTO itu nggak berlaku, karena ini adalah perang geopolitik. Dan kalau tadi bicara blok-blok itu saya setuju. Dalam diskusi kalau kita sama pengusaha biasanya diskusinya kalau sama asosiasi agak sedikit hati-hati, kadang-kadang vokal. Di Apindo juga kita vokal, betul ya Pak ya? Apalagi di departemen bidang saya, perdagangan, Ibu Ana dan sebagainya, kita vokal semuanya. Tetapi jangan lupa bahwa
Amerika itu kan negara yang sebenarnya sedang menyasar negara-negara seperti kita. Nggak tahu kalau Pak Bima. Kita itu betul seperti blok barat, blok timur, kemudian ke China, dan ada anggapan. Oleh karena itu sahabat saya dari Australia di sebelah saya, dia mengatakan Australia sama Amerika dekat, kenapa kita nggak berkolaborasi sama Australia? Tapi Indonesia tuh milih China, milih sini. Biasalah kalau kita musuhan sama sini, kita dimusuhin sama yang lain. Ya. Nah, saya setuju masa depan ekspor Indonesia itu bukanlah Amerika Serikat. Jadi kita lebih baik tidak terlalu membahas dengan kebijakan-kebijakan Trump yang berdampak besar karena lebih banyak lagi peluangnya. 11% kontribusi ekspor Indonesia memang ke Amerika. Turunnya yang juga nggak signifikan sampai 0%. Iya. Ya kan? Tapi pasar yang lebih besar banyak. Rekan saya di meja sana itu adalah Oji Hanseri Muklis. Ini juga berbisnis membangun perumahan di Afrika sama di Eswatini sama juga di Pasifik. Kenapa kita harus mikirnya Amerika yang berat-berat amat ke sana? Walaupun memang ada pasarnya. Tetap kita cari celah, tetapi masa depan ekspor Indonesia itu it's not United States only. Terima kasih. Oke, thank you. Dulu ada lagu Go West, sekarang Go East boleh lah ya. Oke, saya lihat Bu Santi di situ. Aduh, selamat datang Bu Santi, apa kabar? Boleh pinjam mikrofon lagi? Ini sayang banget nih kalau ada Bu Santi nggak kita todong di sini ya. Beliau ini setengah Amerika karena dari Harvard. Terima kasih Pak. Sedikit saja Pak, setuju dengan Pak Yaya bahwa kok kita terlalu fokus ke Amerika, satu. Kedua yang ingin saya justru mengutarakan di sini adalah kita harus berpikir how do we reposition ourselves. Karena begini, jangan sampai kita jatuh di dalam jebakan. Ini sebenarnya ini kayak earthquake, trade earthquake, di mana semuanya akan berubah, akan ada dua blok Cina, blok Amerika, sekarang udah jelas. Tadinya BRICS yang India yang leading BRICS, sekarang India malah ke Amerika. Indonesia masuk BRICS, Indonesia sendirian gimana ini gitu kan? Kejebak kita, benar, kita non-blok tapi kok kita pro towards China gitu kan? Perdagangan kita dengan Amerika 10-15% maksimum gitu kan. Potensi kita banyak, PR di dalam rumah kita itu banyak sekali Pak. Iya. Kita punya skill jelek, kita punya efisiensi jelek, kita punya education level jelek. How do you think mau Afrika, mau Global South, mau South, mau whatever it is, kalau kita tidak beresin diri kita, tidak beresin PR kita dulu, kita dimanapun kita pergi, kita akan kalah. Ya. Jadi saya mohon, stop looking outside. We are okay. Indonesia okay. Karena apa? Kita punya semua sumber daya alam untuk survive. Makan agriculture kita bagus semuanya. We are going to be okay. Justru manfaatkan kesempatan ini, manfaatkan kejadian ini untuk introspeksi dan melihat kenapa kita begitu lemahnya. Dari segi moral, efisiensi, dari apa. Yeah. Justru kita bilang dengan negara lain tunggu, bukan kita tidak mau berdagang dulu, semuanya tunggu, kita mau tutup pintu dulu, kita mau membenahi diri kita dulu. Ibaratnya gitu, rambut saya berantakan, baju saya nggak bagus, loh kok saya mau keluar, mau ketemu Afrika, mau ketemu ini, mau ketemu itu, siapa yang mau nganggap? Saya tutup pintu dulu, tunggu saya dandan ulang lagi, saya ganti baju dulu, saya beresin dulu rambut saya belajar dulu bahasanya yang benar, belajar dulu ilmu, baru saya keluar, gitu Pak. Betul. Thank you Bu Santi. Ini kayaknya tambahan buat Ibu Santi, ada memang PR, tapi ini boleh juga jadi usulan Pak Don Bosco. Kita hadirkan para menteri yang kali ini memang absen, supaya kita minta feedback. Hasil sarasehan ekonomi itu bagaimana ya pelaksanaannya setelah 100 hari. Kita pengusaha juga mau menilai mereka dong. Punya hak ya menilai mereka. Siap. Terima kasih. Thank you Chief Yahya. Langsung didengar sama Chief Don Bosco di sini ya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin atas tadi banyak masukan. Lagi-lagi saya harus melihat tanda-tanda sinyal dan
sinyalnya sudah tampak di depan mata, tapi masing-masing dari panelis kita saya akan berikan waktu 1 menit untuk memberikan kata kunci dari Pak Beni sendiri, khususnya agar ekspor kita tetap punya daya saing, sekaligus tadi dari masukan floor kita, PR dalam rumah kita diberesin ya. Anda akan lebih fokus kemana Pak Beni, silakan. PR kita dalam negeri memang banyak, tadi Ibu udah jelasin betul. Cuma memang ini kayak lagu love story. Apa itu? Where do I begin gitu ya. Karena terlalu banyak ya. Mungkin yang mudah dulu deh. Yang mudah dulu adalah kita dari dulu ngomong logistik cost mahal. Terus Ibu Mari sering ngomong high cost di pelabuhan. Tapi tidak pernah ada terinci yang mana dan harus diapain dibandingkan negara mana gitu. Ya. Selalu bicaranya hanya bicara politik, high cost, terlalu mahal, terlalu ruwet, tapi nggak mau yang ada menahin. Jadi kemarin itu kita sedang mau ekspor, tiba-tiba ada KMK 18 yang mengatakan pertimbangan balik karantina harus di phytosanitary. Tiba-tiba tidak pernah disosialisasikan. Udah ada yang sampai ke pelabuhan nggak bisa diproses karena Bea Cukai pegang KMK 18 kan itu kan Ibu Sri punya kewenangan. Sehingga kita semua protes. Pada hari itu juga dikeluarkan KMK 19 yaitu penundaan. Ini jadi polusi yang nggak ada koordinasinya sama sekali. Oke. Nah saya kira ini hal seperti ini yang Ibu kita katakan tadi betul, kita harus beresin yang seperti yang remeh-temeh itu harusnya bisa diberesin. Remeh-temeh tapi ganggu banget ya Pak ya. Sangat ganggu. Oke, baik, thank you Pak Beni. Pak Ajib silakan 1 menit Pak. Ya, Indonesia harusnya menggunakan momentum dengan adanya konstruksi ekonomi seperti ini untuk penguatan ekonomi domestik. Karena Pak Prabowo mempunyai komitmen yang cukup jelas tentang bagaimana program Asta Citanya itu 5 hal itu tentang ekonomi sebenarnya. Tapi yang kita tunggu dan dunia usaha tunggu adalah bagaimana penerjemahan teknis yang applicable. Karena kita belum lihat selama 4 bulan lebih ya, 5 bulan, 6 bulan ini belum begitu menyentuh untuk penguatan ekonomi dalam negeri ini yang kita tunggu. Dan sekali lagi kita membangun narasi optimisme, Pak Prabowo masih punya waktu, apalagi sampai dengan akhir tahun, kita masih di awal tahun. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi di 5%, kita masih punya keyakinan untuk achieve dengan beberapa catatan. Tinggal bagaimana kemudian catatan-catatan itu bisa dieksekusi dengan baik. Izin saya tutup pakai optimis. Saya tutup pakai pantun ya. Oh boleh, cakepnya jangan lupa. Pantunnya aja. Ubur-ubur ikan lele. Sukses selalu untuk Nusantara TV. Terima kasih. Itu bagian saya harusnya. Iya, gak apa-apa. Mas Bima silakan. Catatan Anda. Saya setuju Pak. Pak Prabowo itu masalahnya sekarang adalah kurang dikasih feedback. Udah itu aja. Masalah yang dari dulu diobrolin Pak Beni ini kan logistik cost, korupsi, birokrasi. Ya Pak, masa setiap kali ketemu begitu terus Pak? ada progres lah gitu ya, ada progres lah. Jadi ya kasetnya diputar-putar, lama-lama topiknya nanti kita ganti kan. Masalah fundamental ekspor Indonesia, nanti ngomong itu lagi. Nah, jadi artinya butuh feedback. Sekarang itu. Yang kedua, saya ngambil contoh satu saja yang pernah dilakukan dulu itu, preferential trade agreement spesifik. Sawit kita itu ditukar dengan jeruk Pakistan. Udah konkret aja sekarang gitu. Tadi disebutkan Fiji dan lain-lain. Apa? Fiji itu butuh apa? Butuh kapal. Butuh mesin genset, butuh panel surya, spesifik aja itu yang kemudian di trade gitu. Nah saya juga ngelihat bahwa kalau kita nggak spesifik di situ dan itu butuh yang namanya market intelligence. Jadi saya pengen sebenarnya duta besar, atase perdagangan di seluruh dunia yang diutus Indonesia. Itu trainingnya bukan cuma training nasionalisme NKRI harga mati Pak. Tapi training menjadi market intelligence. Jadi ketemu bapak-bapak ibu pengusaha itu spesifik sudah. Pak Bu, Zimbabwe itu butuhnya apa? Batik modelnya seperti Nelson Mandela misalnya. Warnanya begini, jenisnya begini, costnya seperti ini. Buyer kemudian distributornya seperti ini. Jadi enak. Kalau nanti kita ngomong lagi Afrika Selatan marketnya besar.
Begitu pengusaha sampai di sana, dia kebingungan. Apa yang mau dijual di sana secara spesifik, siapa yang beli, datanya mana. Jadi evidence based policy. Tolong Pak, kasih tahu Pak Prabowo kalau ketemu itu. Oke, nggak berani kasih tahu sendiri. Bu Syofi silakan. Ya, untuk saya, mari kepada para pengusaha tetap optimis, nggak perlu khawatir karena masih banyak market di luar sana yang menunggu Bapak dan Ibu sekalian. Mulailah menjalin dan mencari mitra-mitra baru. Saya yakin kita Indonesia sebagai bangsa yang besar, kita harus berbangga, kita memiliki segalanya, kita mampu. Itu yang mungkin saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi Pak Beni bilang seperti lagu Cinta Nostalgia, Where Do I Begin? Ya, kalau Trump sekarang lagunya I Did It My Way. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu, Pak Beni terima kasih, Pak Haji, Mas Bima terima kasih, Bu Syofi terima kasih, sukses buat Anda semua. Dan pemirsa dimanapun berada, inilah akhir NTV Insight untuk episode yang kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Doni The Kaiser, sampai jumpa, salam Nusantara, Merdeka.